Di Pilkada 2020 82%. Nah, kita bisa meningkat di pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Kenapa tren biasanya meningkat di pemilu 2024? Karena semua elemen berpartisipasi, baik dari partai politiknya, baik dari kami sebagai penyelenggara maupun para caleg-calegnya bekerja luar biasa. Mereka datang itu bukan hanya sebatas datang, coblos, selesai. Supaya mereka itu dari sisi peningkatan kualitas dua segmen tadi, segmen peningkatan keruksaannya sebatas itu saja, tapi kita harus punya inovasi sehingga pemahaman demokrasi, pemahaman kepemiluan, pemahaman tentang partisipasi dalam hak menjadi sebagai pemilih itu sebagai kewajiban. Halo teman pemilih, apa kabar hari ini? Balik lagi di Arus, ajang ruang diskusi demokrasi, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot soal demokrasi dan kepemiluan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang super keren dan membanggakan bersama saya Windah Hayu Amalia. Apa sih yang akan kita bahas? Kita akan membahas prestasi KPU Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Provinsi Jawa Barat. Yes, teman pemilih, Kabupaten Pangandaran berhasil menjadi yang tertinggi se-Jawa Barat dalam partisipasi pemilih. Pertanyaannya, kok bisa sih? Apa sih rahasianya? Nah, hari ini kita akan bahas tuntas pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama dengan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Halo Bapak, selamat datang di Podcast Arus. Selamat datang. Sebelum masuk ke pertanyaan yang serius-serius nih Pak, kita mulai dari yang ringan dulu ya Pak. Kalau mendengar Kabupaten Pangandaran menjadi nomor 1 dalam partisipasi pemilih di Jawa Barat, reaksi pertama Bapak sebagai Ketua Divisi gimana Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Ayu atas pertanyaan-pertanyaan yang akan kita kupas tuntas. KPU Kabupaten Pangandaran dalam akhir di tahapan pemilu 2024 dan Pilkada 2024 memang terbesar sebagai partisipasi pemilih se-Jawa Barat. Di Pilkada pemilu 83%, di 83% ya, di Pilkada 83 lebih. Saya selaku Ketua Divisi Parmas SDM merasa bangga. Tetapi kebanggaan tersebut jelas merupakan sebuah prestasi KPU, khususnya di partisipasi pemilih dalam tahapan-tahapan di Pilkada maupun di Pemilu 2024. Baik, berarti sebetulnya prestasi ini sesuatu yang sudah Bapak prediksi atau Bapak juga kaget ketika mengetahui ternyata menjadi yang tertinggi Pangandaran di Jawa Barat? Oke, kalau di dalam di pemilu trennya biasanya partisipasi pemilih itu naik. Kalau di Pilkada menurun. Tetapi kenapa Pangandaran kok bisa bertahan? Ya. Minimal bisa bertahan. Di Pilkada 2020 82%. Nah, kita bisa meningkat di pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Kenapa tren biasanya meningkat di pemilu 2024? Karena semua elemen berpartisipasi, baik dari partai politiknya, baik dari kami sebagai penyelenggara maupun para caleg-calegnya bekerja luar biasa. Kalau Pilkada trennya menurun karena peserta pemilu hanya partai politik dan calonnya pun sedikit, maka trennya menurun. Tapi kenapa Pangandaran bisa naik? Ya itu jelas ada bukan tidak diprediksi, tetapi kami berusaha, berikhtiar di internal, di SDM kita di Kabupaten Pangandaran minimal bisa mempertahankan. Jangan sampai menurun, bahkan sampai sampai di bawah 60%. Artinya jangan sampai ke itu, karena kalau partisipasi pemilih itu di bawah 60%, berarti
legitimasinya berkurang lah, artinya Betul. kurang maksimal. Betul. Baik, tadi kan Bapak sempat menyinggung tentang yang penting berusaha secara maksimal gitu ya, Betul, Pak. betul. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Bapak selaku Ketua Divisi dan yang dilakukan KPU Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan sehingga menciptakan suatu program atau suatu terobosan gitu yang ngena gitu sehingga Kabupaten Pangandaran ini berhasil menjadi partisipasi tertinggi. Pertama, konsolidasi SDM, manpower-nya, kekuatan SDM-nya. Baik. Kekuatan SDM kita di internal, di kantor, di KPU Kabupaten Pangandaran, ditambah badan ad hoc, baik itu PPK, PPS, maupun badan sekretariat. Itu pertama yang harus dikonsolidasikan. Yang kedua, anggaran. Dari sisi anggaran apakah maksimal atau tidak, tetapi itu tidak merupakan sebuah patokan yang harus dijadikan utama gitu. Betul. Yang ketiga, peserta pemilu, partai politik, kalau di pemilu itu caleg, kalau di pilkada itu para calon-calon bupati maupun wakil bupati. Konsolidasi inilah yang awal harus disatukan di satu pemikiran, satu tujuan bahwa partisipasi itu harus meningkat, minimal dipertahankan. Nah, trik-triknya atau metode-metode apa yang sebagainya sesuai dengan regulasi, dengan peraturan, ya kami tetap sosialisasi pendekatan ke masyarakat dengan 8 segmen pemilih, dari perempuan, dari pemula, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kami laksanakan. Tetapi memang keberhasilan ini bukan hanya sebatas hanya sosialisasi. Datang, sosialisasi, bagaimana cara memilih, bagaimana cara memilih calon pemimpin yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada beberapa yang harus kita lakukan. Pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, baik itu kepada stakeholder yang ada, maupun kepada tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan ada sebuah kegiatan yang bisa menyentuh sehingga para pemilih itu berantusias. Contoh yang paling sederhana adalah pemilih pemula. Pemilih pemula ini kan di tahun 2024 itu sangat signifikan. Betul. Maka kami selaku Divisi Parmas harus all out datang ke mereka, memberikan pengetahuan, memberikan gambaran-gambaran tentang pemilu dan demokrasi, sehingga antusias mereka itu bertanggung jawab dari sisi hak sebagai pemilih, sebagai masyarakat atau warga Indonesia. Jadi bukan hanya sebatas pemilih sosialisasi konvensional saja, datang terus selesai dan seterusnya dan seterusnya. Ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu mempertahankan itu, yang sangat berat itu mempertahankan partisipasi dari setiap tahapan-tahapan, baik itu pilkada, pemilu. Nah, alhamdulillah di tahun 2024 ini baik pilkada maupun di pemilu kita bisa meningkat, walaupun tidak signifikan lah. Betul. Kalau misalkan dari Bapak sendiri gitu, sebagai Ketua Divisi, sebenarnya ada nggak sih Pak program yang menurut Bapak tuh benar-benar goal, benar-benar pecah dan berdampak gitu bagi masyarakat? Kayak seperti tadi kan Bapak sudah menjelaskan ketika menyosialisasikan ke pemilih pemula gitu ya, yang menjadi partisipasi pemilih tertinggi gitu. Itu tuh dikemas dalam suatu program sehingga programnya berjalan maksimal atau memaksimalkan program yang sudah ada gitu Pak? Dua-duanya. Memaksimalkan program yang sudah ada dan membuat program yang baru yang sekiranya teman-teman pemilih pemula itu berantusias. Contoh kecil adalah kita datang di kegiatan di sekolah, ada kegiatan upacara umpamanya dan sebagainya, atau memberikan pengetahuan tentang demokrasi, atau membuat acara perlombaan yang pesertanya adalah para siswa tersebut, sehingga tidak jenuh hanya sebatas diskusi face to face atau diskusi yang konvensional gitu. Jadi mereka dibawa gembira, terus dibuat sebuah kegiatan yang yang muncul, atau partisipasi mereka itu muncul semangat untuk mengikuti, sehingga kelembagaan KPU itu, bahwa KPU itu bukan hanya sebatas datang, coblos, selesai, tetapi pemahaman demokrasi dan pemahaman pemilu mereka juga paham. Itu yang pertama.
Yang kedua, kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak kampus, pihak-pihak dinas pendidikan maupun Kemenak, ingin partisipasi mereka menjadi penyelenggara. Itu salah satu mendorong orang pemilih pemula yang baru mau menjadi pemilih, tapi langsung menjadi penyelenggara di KPPS. Menarik sekali Pak Nah, itu. artinya mereka eh, apa jadi pengetahuannya itu jadi terbuka, ingin Betul. mengetahui bagaimana sih cara penyelenggaraan dan sebagainya. Dalam diskusi-diskusi kecil yang mereka lakukan di setiap kelompok, mereka berantusias untuk melakukan menjadi sebuah kebanggaan, bahkan diiming-imingi oleh pimpinan sekolah itu, lembaga siapa yang menjadi penyelenggara mendapatkan sebuah penghargaan di internal sekolah. Nah, dari kemarin pengalaman 2024, pemilu 2024 maupun pilkada, ternyata yang mendaftar menjadi penyelenggara di KPPS dari pemilih pemula itu banyak. Wah, luar biasa. Artinya tidak kekurangan dalam Iya. ini dan kekurangan, artinya ini bisa menjadi barometer. Ternyata pemilih pemula antusias Iya, dalam antusiasnya proses tinggi demokrasi. berarti ya Pak ya. Gitu. Betul. Itu kan tadi intrik-intrik yang dilakukan untuk membuat mereka tertarik memilih gitu ya Pak. Ketika pemilih pemula ini datang ke TPS gitu, atau pemilih-pemilih yang memang pada tahun-tahun sebelumnya itu sudah memilih, bagaimana sih Pak cara cara dari KPU Kabupaten Pangandaran membuat mereka tidak golput gitu. Jadi tidak hanya sekedar datang, tetapi memastikan bahwa mereka itu memilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Artinya bahwa sosialisasi atau kami agendakan sosialisasi itu bukan hanya sebatas ke masyarakat. Artinya kewajiban untuk bersosialisasi itu bukan hanya penyelenggara atau KPU. Partai politik juga berdampak. Artinya menyumbang partisipasi tinggi itu dari partai politik dan caleg. Nah, bagaimana caranya supaya kualitas pemilih sebagai pemilih, artinya dari sisi kuantitas ini baik, datang. Betul. Orang datang ke TPS itu di Pangandaran itu bagus, artinya dari sisi kuantitasnya bagus. Tapi dari sisi kualitas itu yang pertama adalah supaya tidak dalam pencoblosan itu tidak kertas suaranya itu tidak sah dan sebagainya. Artinya itu kualitas. Yang kedua, mereka datang itu bukan hanya sebatas datang coblos selesai. Supaya mereka itu dari sisi peningkatan kualitas dua segmen tadi, segmen peningkatan keruksakan serat kertas suara dan peningkatan dari sisi pemahaman demokrasi. Makanya kami sering mengadakan rakor minimal menjadi evaluasi setiap bulan dalam tahapan itu dengan partai politik, dengan tokoh masyarakat, dengan para kaum muda, agar pemahaman demokrasi itu mereka paham seutuhnya gitu. Mereka datang ke TPS itu bukan hanya disuruh, bukan hanya datang coblos selesai, tetapi Betul. saya ini ingin memilih pemimpin yang sesuai dengan kualifikasi mereka masing-masing gitu. Menjadi bagian dari Menjadi demokrasi, bagian dari demokrasi. ya, Pak. Artinya pemahaman itu tidak instan. Betul. Memang ya artinya tidak segampang apa yang diutarakan dan sebagainya. Tapi ya memang menjadi sebuah kebanggaan di kita. Ternyata antusias masyarakat setelah diberi pemahaman dan sebagainya bisa dibuktikan dengan datangnya partisipasi mereka datang, khususnya di 2024 kemarin di pemilih pemulanya sangat antusias gitu. Yang sangat kaget juga kami di Pilkada 2020 masa Covid, Mbak. Justru trennya itu turun, bahkan para pengamat banyak yang datang itu jarang. Signifikan itu Pak turunnya. Pertama, mereka punya asumsi kenapa menjadi turun karena keterbatasan dari sisi akses. Betul. Oh iya sih, Kenapa? COVID ya Pak. Ketakutan dari sisi virus tersebut, tapi di Pangandaran justru naik. Oh, di Pangandaran naik Pak? Naik, artinya paling besar. Wow, luar biasa. 83% lebih itu. Artinya ternyata mereka antusias dari sisi demokrasi dan sebagainya, ternyata luar biasa. Jadi sekarang KPU itu bukan hanya sebatas
Kalau hanya sebatas konvensional sosialisasi, menyelesaikan kewajiban sesuai dengan anggaran, ya hanya sebatas itu saja. Tapi kita harus punya inovasi sehingga pemahaman demokrasi, pemahaman kepemiluan, pemahaman tentang partisipasi dalam hak menjadi sebagai pemilih itu sebagai kewajiban. Makanya artinya kita terus berusaha mengadakan kegiatan-kegiatan yang untuk meningkatkan pemahaman itu. Walaupun kami didukung beberapa SDM yang luar biasa di pemilu 2024, baik badan ad hoc maupun stakeholder dan seterusnya. Terus yang kedua juga ada sebagian masyarakat sekarang kan dalam hal proses sosialisasi itu bukan hanya memasang spanduk, datang ke lokasi dan sebagainya. Media sosial juga pengaruhnya sangat luar biasa. Walaupun di Pangandaran itu belum menjadi sebagai tempat atau daerah perkotaan, tapi hampir 50-60% itu pengguna medsos. Maka itu dimaksimalkan. Semua kanal-kanal yang ada di KPU dimanfaatkan, apalagi SDM kita menyebarkan atau meng-share setiap kegiatan, setiap tentang kepemiluan yang ada di medsos di-share ulang oleh mereka. Itu salah satu keberhasilan peningkatan partisipasi pemilih di Pangandaran. Baik, berarti dari Bapak pribadi memang media sosial ini cukup memiliki andil gitu ya Pak untuk meningkatkan partisipasi pemilih, apalagi untuk partisipasi pemilih pemula kan pasti mereka lebih aktif ya Pak di media sosial. Yang menjadi sesuatu yang menjadi menarik adalah Pangandaran itu kan konturnya pesisir dan pegunungan ya Pak. Di lapangan tuh pasti kan apa yang kita rencanakan di kantor belum tentu bisa direalisasikan secara mulus di lapangan. Dalam pemilihan, terutama pemilihan 2024 kemarin gitu Pak, sebenarnya apa sih tantangan yang paling dirasakan gitu oleh KPU Kabupaten Pangandaran terutama? Kalau dari sisi geografis tidak terlalu lah, artinya karena kami mempunyai SDM sumber daya yang sangat luar biasa yang bisa langsung terjun ke lapangan, tidak terlalu menjadi sebuah kendala. Yang menjadi tantangan itu adalah ada sebagian yang mengkampanyekan golput itu, yang nggak mau datang. Nah ini salah satu contoh di daerah Cijulang itu ada komunitas orang, walaupun tidak berpengaruh besar, tapi kan menjadi sebuah kewajiban kita untuk beri pahaman. Yang tidak mau datang. Jadi, tidak mau datang. Artinya komunitas, ya walaupun tidak signifikan, tidak banyak, tapi dia mengkampanyekan semua keturunannya, semua itu nggak mau datang ke TPS, tidak mau berpartisipasi sebagai pemilih atau sebagai warga negara. Itu berkampanye secara terbuka, Pak? Artinya hanya di komunitas, tidak terbuka. Oh, tapi dia secara aktif menyebarkan pemikiran itu. Pemikiran itu, artinya ini kan menjadi sebuah kewajiban kita untuk memberikan pemahaman minimal kepada pimpinannya komunitas tersebut. Gitu. Terus yang kedua, dari sisi karena ini nelayan, biasanya yang menjadi kendala itu persoalan cuaca. Sebenarnya itu cuaca. Kalau cuacanya tidak mendukung, orang enggan datang. Kalau cuacanya mendukung, insya Allah datang. Terus yang kedua, contohnya cuaca itu kalau hujan. Orang jadi malas datang untuk ke TPS. Betul. Terus yang kedua, kalau di nelayan itu pas musimnya musim bagus. Artinya musim untuk mencari rezeki, mencari ikan itu bagus. Memilih berlayar. Dan itu memilih untuk berlayar atau mencari ikan. Atau di petani juga sama. Tetapi itu tidak menjadi kendala yang paling utama. Karena semua komponen, semua tokoh masyarakat, termasuk para kiai, pondok pesantren, semuanya pada waktu hari H diusahakan sampai memberikan informasi-informasi lewat musola, lewat masjid di hari-hari, artinya mereka diingatkan terus-menerus dan sebagainya. Jadi kendala yang tadi disebutkan itu tidak signifikan mempengaruhi hal tersebut. Kalau kita hitung, kenapa hanya 83% pemilih yang datang ke TPS, sebenarnya yang tidak datang, yang ada di Pangandaran tapi tidak datang, itu tidak lebih dari 10%.
Oh, Sisanya itu yang di luar, artinya yang kerja di luar, iya. kuliah di luar, tapi nggak Nggak pulang. pulang untuk memilih. Ya, memilih. Jadi kalau lihat dari sisi grafiknya itu ya hanya 5-10% lah yang tidak datang, yang ada di Pangandaran tapi Ya, tidak datang ke TPS gitu. berarti 100 dikurangi 83% ini tidak pure semuanya tuh yang ada di Pangandaran Ya. gitu ya Pak. Jadi sebenarnya angka yang tidak berpartisipasi ya tidak setinggi itu Ya. gitu ya. Baik. Artinya kalau yang datang yang tidak ada di yang menjadi tercatat menjadi pemilih di Pangandaran tapi tidak ada, iya. itu tidak tercatat ya nggak 83, mungkin 93-95%. Lebih tinggi lagi Lebih ya tinggi Pak ya. lagi. Baik. Terakhir nih Pak, karena tadi kita sempat menyinggung pemilih pemula itu menjadi partisipasi yang salah satu yang tertinggi gitu ya. Apa sih pesan dari Bapak untuk teman pemilih, khususnya anak-anak muda sebagai pemilih pemula gitu, biar makin semangat ikut pemilu ke depannya? Oke, sebagai pemilih pemula, Gen Z kalau sekarang itu Gen Z, Gen Z. artinya di tahun 2029 besok itu pemilih pemula itu sangat dominan, artinya 50-60-60%. Artinya kami sebagai penyelenggara tidak ansih hanya menjadi penyelenggara, teman-teman lah yang akan menjadi pengganti kami. Satu itu. Yang kedua, pemahaman demokrasi itu sekarang lebih cepat. Lebih bukan hanya konvensional datang ke kantor KPU menanyakan tentang demokrasi, tentang pemilu. Sekarang kanal-kanal tentang kepemiluan di KPU RI, di KPU provinsi itu sangat terbuka dan sangat terperinci tentang kepemiluan dan sebagainya. Jadi pemahaman tersebut kami mendorong ke teman-teman digitalisasi itu dimanfaatkan untuk pemahaman tentang demokrasi, tentang pemilu. Yang kedua, selanjutnya bahwa siapa lagi yang akan menggantikan bahwa sesuai dengan anjuran agama bahwa memilih pemimpin adalah kewajiban. Tuh. Artinya mereka juga harus bertanggung jawab dalam tanda kutip bahwa tidak cuek atau no problem tentang persoalan proses demokrasi tentang memilih pemimpin baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Jadi kami mohon pada teman-teman pemilih pemula, kami juga akan terus melakukan sosialisasi walaupun tidak ada tahapan, baik dari sisi konvensional kami datang ke sekolah, ke pondok pesantren, ke lembaga-lembaga mereka, ke LSM dan sebagainya. Kami minta juga ke teman-teman, bukalah media-media sosial, kanal-kanal yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tangerang, pemahaman atau kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh kita tentang proses demokrasi dan kepemiluan. Baik, jangan lupa teman pemilih diingat-ingat ya pesan dari Ketua Divisi Sosdiklik Farmas SDM KPU Kabupaten Pangandaran. Nah, nggak terasa nih teman-teman, podcast kali ini sudah selesai, semua pertanyaan juga sudah ditanyakan dan kita mendapatkan pengetahuan dan insight baru yang sangat luar biasa dari Pak Ketua Divisi Sosdiklik Farmas. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, atas informasi dan pengetahuannya yang luar biasa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan podcast ini menjadi bahan pengetahuan buat para pemilih sehingga dalam proses demokrasi khususnya di Kabupaten Pangandaran berjalan lancar, partisipasi tetap lebih tinggi. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan menjadi sebuah barometer di pemilu 2029. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman pemilih, dari episode ini kita belajar bahwa partisipasi yang tinggi itu bukan suatu kebetulan, tapi dari hasil strategi yang tepat, kerja keras, dan kolaborasi dari semua pihak. Dan yang paling penting, demokrasi itu hidup kalau kita semua ikut ambil bagian, tidak hanya salah satu pihak saja. Terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah berbagi cerita dan pengalaman keren hari ini. Dan untuk teman pemilih, terima kasih sudah nemenin kita di Arus. Jangan lupa follow, like, dan share. Makin banyak yang melek demokrasi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Hayu, pamit undur diri.